Tabe selamat lingunatai, salam sujud kerene melempang. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nitrisia. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian tempat suci. Tempat suci merupakan sebuah tempat yang sangat disucikan bagi umat beragama, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Tempat suci Hindu adalah sebuah tempat yang sangat disucikan dan disakralkan bagi umat Hindu sebagai tempat persembahyangan atau tempat memuja Tuhan, Brahman, dan Yang Hatara Langit beserta aspek-aspeknya. Ragam tempat suci Hindu dibangun sesuai dengan desa, kala, dan patra. Ada yang berwujud pura, candi, balai basarah, balai antang, sandung, pasapatahu, balai keramat, dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis tempat suci yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yang pertama yaitu balai basarah. Balai basarah adalah balai yang berasal dari bahasa Sangiang, yaitu balai artinya rumah Tuhan, sedangkan basarah artinya menyerahkan segala kepada Sang Pencipta, yakni Ranying Hatara Langit, agar di dalam kita menjalani kehidupan di dunia selalu mendapatkan berkah darinya. Balai basarah merupakan jenis tempat suci di Kalimantan Tengah dan memiliki bentuk jenis yang berbeda di setiap kabupaten di Kalimantan Tengah. Ada yang berbentuk rumah dan meru. Balai basarah memiliki fungsi lain selain fungsi utama sebagai tempat persembahyangan, juga sebagai tempat ritual keagamaan dan perayaan hari suci keagamaan. Yang kedua yaitu pura. Pura merupakan tempat suci bagi umat Hindu untuk memuja Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu juga, pura dipergunakan sebagai tempat memuja para arwah leluhur yang telah disucikan. Yang ketiga yaitu candi. Candi adalah sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Yang keempat yaitu Pasapatahu. Pasapatahu adalah sebuah bangunan kecil menyerupai rumah yang menjadi tempat ritual khusus bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang memeluk agama Kaharingan. Pasapatahu pada dasarnya menurut agama Kaharingan adalah tempat bermohon atau meminta sesuatu kepada roh-roh gaib. Apabila keinginan atau hajat orang berhasil, maka didirikan bangunan yang disebut Pasapatahu. Yang kelima yaitu Balai Keramat, berfungsi sebagai istana para leluhur atau roh suci dengan tujuan untuk menjaga dan mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui, tumbuh-tumbuhanlah sebagai bahan dasar makanan hewan atau manusia. Jika keharmonisan tanah, air, api, udara terganggu, maka fungsinya juga akan terganggu. Yang keenam yaitu Balai Antang. Balai Antang dibuat dari kayu papan yang dibentuk sedemikian indah dan menarik untuk dilihat. Kemudian diletakkan atau dipasang di atas pintu keluar masuk di rumah. Fungsi Balai Antang adalah sebagai tempat menaruh sesajen atau makanan buat para leluhur sahur perapah pada saat pesta atau upacara keagamaan yang berkaitan dengan sahur perapah. Tetapi pada saat upacara tiwah digunakan untuk menyimpan sesajen atau makanan untuk Riau Haring Kaharingan dan diletakkan dekat Sangkaraya. Dan yang terakhir yaitu Sandung. Sandung sangat erat kaitannya dengan ritual kematian tiwah agama Hindu Kaharingan, yaitu sebagai tempat menyimpan tulang. Yang selanjutnya yaitu tata aturan masuki tempat suci Hindu Kaharingan, yaitu tidak dalam cuntaka atau kotor, baik cuntaka yang disebabkan oleh diri sendiri maupun cuntaka yang disebabkan oleh orang lain, berpakaian sopan, bersih dan rapi, dan tidak berperilaku buruk atau berkata yang tidak sopan saat memasuki tempat suci. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih.